Halimah pun kemudian memantapkan hati. Baiklah kalau gitu Abu Du'aib, saya akan menjemput anaknya Aminah. Berangkat lagi Halimah ini, pergi lagi. Lapar, emang belum makan kan dari tadi. Susu untanya kan gak cukup juga tuh. Dalam keadaan kelaparan, berangkat lagi ke rumahnya Aminah. Nyampe di rumah Aminah gak juga minta makan. Orang mulia tuh gitu, kan gitu ya? Ada tuh kan, datang ke rumah, Bu, saya belum makan berapa hari. Jangan. Hiduplah mulia dengan tidak mudah meminta-minta kepada siapapun. Jadi si Halimah nih datang ke rumahnya Aminah. Nyampe di sana, ini poin kedua nih ya. Poin kedua, oh tadi tuh ya, nyari keberkahan. Keberkahan itu ada, gitu kan ya? Poin pertama tadi apa? Milikilah hati yang baik, hati yang bersih. Halimah 1500 tahun yang silam mengajarkan kepadamu. Kurang lama apa nih diajarin sama sejarah? Bahwasanya ketika Halimah hatinya ikhlas, tidak berharap materi duniawi, tidak berharap harta dan uang, Allah pun kemudian memilihnya sebagai wanita yang dikenang sejarah, wanita mulia yang dapat menyusui baginda Nabi besar Muhammad. Maka datanglah Halimah kepada Aminah. Saya rasa saya mau mengambil anakmu untuk saya susui dia. Aminahnya bilang, Halimah kan saya udah bilang tadi, kamu kan udah datang ke sini. Ada juga tadi perempuan-perempuan lain selain dirimu yang datang ke sini. Dan saya udah bilang kan, kalau anak saya ini nggak punya bapak, jadi saya mungkin tidak dapat memberikan kepadamu uang untuk membayarmu sebagai upah. Halimah nggak bilang, ya kali-kali gitu ada warisan, enggak juga. Atau boleh kok kalau misalnya kamu punya perhiasan atau apa gitu, enggak juga teman-teman, enggak juga. Halimah bilang, saya udah tahu Aminah, dan memang bukan itu yang kami harapkan dengan menyusui anakmu. Aminah nanya dong, apa yang kamu harapkan menyusui anakku Halimah? Saya dengan suami tadi sudah membahasnya, dan kami berpikir untuk mengambil anakmu untuk kami susui, la'allahu nismatan mubarakah, siapa tahu anak ini adalah anak yang membawa keberkahan. Begitu dibilang kayak begitu, Aminah langsung bilang, kamu nggak keliru Halimah, kamu nggak keliru, kamu nggak salah. Jangan ragu, jangan bimbang Halimah, kamu datang kepada anak yang tepat. Anak saya adalah anak yang membawa keberkahan. Saya sejak mengandung dia Halimah, sakit-sakit saya yang sebelumnya hilang semuanya. Ketika saya mengandungnya, saya bahkan gak tahu rasanya sakit di saat hamil yang biasa diceritakan perempuan-perempuan. Saya nggak merasakan itu semua Halimah. Saya bahkan nggak tahu kalau saya hamil kecuali dari datangnya mimpi-mimpi yang datang pada saya setiap bulannya. Mereka mengatakan, kamu sedang hamil seorang laki-laki terbaik sepanjang zaman. Apabila lahir nanti kasih nama dia dengan nama Muhammad. Saya jadi semakin nggak sabar Aminah. Kalau gitu Halimah, ambillah anak tersebut di dalam ruangan sana, di kamar sana. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, pakaian dan lain sebagainya saya siapin. Dia bilang baiklah. Ini teman-teman, saya bawakan sebagai cerita yang sebenarnya adalah merupakan narasi yang langsung diceritakan oleh Halimah As-Sa'diyah dengan bahasanya dia sendiri teman-teman. Katanya Halimah, saya pun segera menuju ke kamar tersebut. Saya buka tirainya. Saya pun melihatnya untuk kali pertama.
sesosok bayi di atas dipan berselimut kain putih. Saya maju ke sana, satu langkahan. Bayi tersebut menoleh kepada saya dan tersenyum. Tak pernah kulihat bayi lebih indah daripada dia. Dan entah mengapa hati saya disergap rindu yang bahkan tak pernah saya rasakan kepada anak saya sendiri, bagaimana pula kepada anak orang lain. Seolah anak itu adalah anak saya sendiri. Saya kembali menjumpainya. Hati saya disergap rindu yang luar biasa, membuat saya kemudian berjalan mendekatinya. Kemudian saya ambil anak tersebut, saya pun memeluknya hingga berurai air mata kerinduan dalam diri saya. Anak itu saya dekap. Bayi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saat itulah sebuah keajaiban terjadi. Saat saya mendekapnya, saya merasakan air susu saya tiba-tiba membanyak. Taulah saya, anak dalam gendongan saya bukanlah seseorang biasa. Ia adalah manusia spesial. Ia adalah hamba tercinta di sisi Allah Tuhannya. Aku pun duduk, kemudian mulai menyusuinya dengan yang sebelah kanan. Ia pun mulai menyusu. Kemudian seperti mana yang biasa saya lakukan, saya pun memindahkan anak tersebut dari kanan ke kiri. Ia berhenti menyusu. Sudah kenyangkah kamu, nak? Bukankah baru sedikit kamu meminum? Saya pun memindahkannya kembali ke arah kanan, dan ia kembali menyusu lagi. Membuat saya penasaran, ada apa denganmu, nak? Saya pun kembali memindahkannya ke sebelah kiri, dan ia berhenti menyusu. Ia tak mau menyusu. Saya pun memindahkannya kembali yang sebelah kanan. Ia menyusu kembali. Saat itu saya pun mengerti. Luar biasa dirimu, nak. Kamu menyisakan yang kiri untuk saudara sesusumu yang ada di tenda sana, bukan? Terima kasih anakku, terima kasih. Kamu mengajarkan kepada kami berbagi, bahkan dari sejak bayi. Enggak rakus Nabi kita Muhammad, bahkan dari sejak bayinya. Enggak segala-gala mau diembat sendiri, teman-teman.